Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan. Salam saudara yang dikasih Tuhan. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ya, puji Tuhan. Judul firman Tuhan malam ini yaitu pengharapan dalam kekuatan Allah. Pengharapan dalam kekuatan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya ini kan mazmur nyanyian. Jadi selah itu sebetulnya tidak perlu dibaca gitu ya, kalau itu nyanyian ya. Tapi karena ini bukan nyanyian dan saya tidak paham cara penyanyinya seperti apa, maka dibaca pun tidak apa-apa. Sudah dikasih Tuhan, latar belakang dari kitab Mazmur ini yaitu dikaitkan dengan seorang keturunan Lewi, yaitu yang bernama Korah, yang terlibat dalam pelayanan bait suci pada zaman, ya diperkirakan zaman Raja Daud dan Salomo gitu ya. Walaupun tidak dijelaskan secara terinci dalam kitab ini gitu ya. Ada juga yang mengatakan ada kemungkinan bahwa kitab Mazmur ini dilatar belakangi ketika pada zaman Raja Hizkia dalam kerajaan Yehuda ya, di mana pada saat itu Yerusalem dikepung oleh pasukan Raja Sanherib ya dari Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi. Kemudian Raja Hizkia dan rakyat Yehuda menghadapi ancaman yang sangat besar. Mereka kelaparan, mereka mengalami kesusahan gitu ya, karena mereka dikepung oleh Raja Sanherib dari Asyur ini gitu ya. Tetapi akhirnya Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa gitu ya. Jadi Mazmur ini menjelaskan bagaimana Tuhan itulah pengharapan, kekuatan yang dialami oleh umat Allah gitu ya. Sudah dikasih Tuhan, Bani Korah ini adalah keturunan Lewi ya, yang melakukan pelayanan musik ya di bait suci pada zaman Raja Daud dan Salomo. Dan ini tentu saja berbeda dengan Korah di dalam peristiwa keluaran ya, yang memberontak kepada Musa. Jadi beda gitu ya. Jadi Bani Korah ini adalah pemusik gitu ya, pemusik yang melayani di bait suci pada zaman Raja Daud dan Salomo, diperkirakan seperti itu gitu ya. Kemudian ada kata alamot ya, tadi kan alamot nyanyian, dengan lagu alamot nyanyian. Saya menyelidiki apa itu alamot gitu ya. Alamot itu diperkirakan mungkin bisa sejenis
instrumen musik gitu ya, mengacu pada jenis suara musik gitu ya yang digunakan dalam penyampaian mazmur ini. Tetapi juga alamat bisa jadi kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab itu diartikan suara sopran atau suara wanita gitu ya. Jadi suara yang tinggi gitu ya. Atau diperkirakan juga falsetto ya. Falsetto itu adalah teknik vokal di mana seseorang menggunakan register vokal tertinggi gitu ya, yang bisa melewati batas suara normal ya, walaupun itu butuh latihan yang sangat intensif gitu ya, sehingga karena berbahaya kalau terlalu tinggi bisa merusak pita suara, tetapi kalau dengan latihan yang tepat tentu bisa gitu ya. Kemudian Mazmur ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 46 ayat yang kedua itu adalah ayat emas kita gitu ya. Allah kita itu tempat perlindungan ya. Mazmur 46 ayat 2 itu ayat emas kita, saya bacakan lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya. Poin yang pertama dalam firman Tuhan malam ini yaitu bahwa kita memahami bahwa Allah itu tempat perlindungan. Allah itu tempat perlindungan bagi kita umat Allah, bagi kita orang percaya. Allah itu tak tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa zaman dulu ya, atau mungkin zaman sekarang masih ada ya, di mana suatu negara ya, atau mungkin kota gitu ya, itu dilindungi oleh tembok-tembok gitu ya. Dan tembok-tembok atau benteng itu adalah perlindungan bagi mereka. Para prajurit ya, para tentara itu berlindung di tembok itu karena itu adalah perlindungan yang kuat ya. Tetapi tembok pun ya, tembok yang kuat sekalipun itu bisa diruntuhkan. Ingat peristiwa bagaimana Yosua ya meruntuhkan tembok Yeriko ya, itu tentu saja dengan kuasa Allah gitu ya. Ada yang menafsirkan itu karena hentakan kaki gitu ya, tapi kan tidak mungkin ya tembok yang kuat itu dengan hentakan kaki bangsa Israel yang sekitar 2 juta orang gitu ya, nggak mungkin. Walaupun banyak, hentakan kaki itu bisa merontokkan tembok yang kuat, nggak mungkin. Itu pasti karena kuasa Allah gitu ya, entah karena gempa bumi atau karena apa, tapi yang pasti itu karena kuasa Allah. Kemudian kita ingat peristiwa kekaisaran ya, kekaisaran Kristen ketika melawan kekaisaran Utsmani atau Ottoman dia, kerajaan kekaisaran Konstantinopel ya, kekaisaran Kristen, di mana mereka berlindung di dalam suatu wilayah yang dilindungi oleh tembok yang kokoh gitu ya. Tetapi ada kekaisaran Islam ya dari Utsmani ya, atau Utsmania atau Ottoman ya, yang berusaha merebut gitu ya, merebut Konstantinopel ya, merebut Yerusalem gitu ya. Dan mereka gagal. Kenapa? Karena ada tembok yang melindungi. Tetapi akhirnya ada Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II itu berhasil mengalahkan kekaisaran Romawi ini ya, Konstantinopel ini ya, kekaisaran Romawi Timur ini. Itu dengan apa? Dengan meriam yang begitu besar. Meriam yang begitu besar itu bisa merobohkan, bisa melubangi, bisa menghancurkan tembok yang kokoh tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa tembok yang kuat sekalipun itu bukan perlindungan yang paling kuat, tetapi perlindungan yang paling kuat itu adalah Allah kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah itu yang pertama adalah Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Allah itu tempat perlindungan kita. Ingat Mazmur 121 itu ya, ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur melihat bahwa gunung-gunung itu adalah kubu, adalah benteng alami bagi tentara Israel ya. Ketika mereka melawan bangsa Filistin, mereka diuntungkan dengan kubu-kubu atau dengan gunung-gunung tadi gitu ya, dengan bukit-bukit
Pegunungan itu adalah tembok alami, kubu alami bagi mereka. Tetapi pemazmur tetap mengakui, pemazmur tetap menyatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa gitu ya. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang usahawan dia yang awalnya dulu dia belum mengenal Tuhan, tapi istrinya sudah percaya gitu ya. Usahawan ini begitu optimis karena dia punya pengalaman, dia punya kemampuan bahwa dia mampu menjalankan bisnisnya, usahanya semuanya gitu ya. Tetapi usahanya mungkin berhasil, tetapi keluarganya selalu bermasalah. Anaknya ada yang sampai kena narkoba, sampai harus direhabilitasi. Anaknya ada yang kecanduan gamer ya, kecanduan game ya, kecanduan game dia jadi gamer. Pokoknya hidupnya kurang bermanfaat kan, hanya main game saja. Kemudian anaknya yang perempuan satu-satunya itu juga tidak mau ke gereja sama sekali, padahal istrinya atau ibunya Kristen dia. Dan banyak masalah gitu, sampai ada anaknya yang sakit juga sampai meninggal. Pokoknya masalah bertubi-tubi. Dan suami itu begitu keras terhadap istri gitu ya. Si istri yang anak Tuhan awalnya sedih, awalnya susah, kenapa kok seperti ini gitu ya. Dia juga awalnya memang tidak terlalu dekat dengan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan. Tetapi akhirnya ketika dia mengalami begitu bertubi-tubi permasalahannya, begitu keadaannya seperti ini, sikap suami terhadap dia yang mungkin terlalu kasar, dia berdoa. Ya, dia berdoa. Dia bahkan sempat mau bunuh diri gitu ya, karena penderitaannya itu dia. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan. Bahkan suaminya akhirnya mau percaya dan dibaptis dan keluarga ini dipulihkan. Saat ini suami istri ini terlibat dalam pelayanan, saya lupa namanya PD apa gitu ya. Mereka rutin membagikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan ini. Jadi intinya Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita ya, bagi keluarga kita, bagi apapun yang menjadi pekerjaan kita, kegiatan kita, bahkan pelayanan kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Amsal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara dikasih Tuhan, pelajaran pertama, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ketika ada masalah kita nggak perlu bingung lari kemana, lari ke sini, lari ke sana. Carilah Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita yang kuat. Yang kedua saudara, Allah itu adalah kekuatan kita. Allah itu sebagai kekuatan kita. Bukan berarti kita hanya mengandalkan Allah sebagai kekuatan aja, istilahnya tambal butuh, tidak. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, bukan diri kita, bukan kemampuan kita. Ya, saudara, sering kita menghadapi masa-masa sulit sehingga kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, putus asa. Tapi ingat, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ya, kita akan mampu, kita akan dimampukan ya, kita akan dimampukan untuk mengatasi semua rintangan, untuk mengatasi semua permasalahan kita. Ingat peristiwa bagaimana bangsa Israel ketika mereka sudah berdosa menyembah berhala pada zamannya Gideon itu ya, maka mereka ditindas oleh tentara Midian, oleh bangsa Midian. Mereka begitu kelaparan, begitu kesusahan karena hasil pertanian sering dirampas oleh tentara Midian, sehingga mereka harus mengirik gandum dengan sembunyi-sembunyi, memeras anggur dengan sembunyi-sembunyi karena takut dirampas oleh orang Midian. Padahal mereka bangsa yang umat Allah gitu ya, ironis sekali gitu ya, karena mereka sudah menyembah berhala, mereka sudah mengkhianati Tuhan. Dan pada zamannya Gideon, Allah mendengarkan doa mereka gitu ya. Ketika mereka akhirnya berseru kembali kepada Allah, Allah mendengar doa mereka dan Allah membangkitkan Gideon untuk menjadi pemimpin mereka. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Gideon pada saat itu memanggil ya, mengumpulkan banyak tentara ya dari suku-sukunya gitu ya, dari suku-suku Israel yang lain gitu ya. Ada sekitar 22.000 yang bergabung dengan pasukannya Gideon. Padahal musuhnya itu banyak, dikatakan sampai seperti belalang begitu banyaknya. Pokoknya tidak dituliskan jumlahnya, ada mungkin sekitar 2 juta atau apa, pokoknya banyak sekali musuhnya itu ya. Sedangkan pasukannya Gideon dari rakyat jelantah itu cuma 22.000.
Tetapi itu pun Tuhan mengatakan apa? Terlalu banyak, terlalu banyak. Akhirnya Gideon menyuruh mereka, kalau yang takut boleh pulang deh gitu ya. Bahkan akhirnya tinggal 10.000 ya, tinggal 10.000 tentara. 10.000 pun Tuhan masih mengatakan kebanyakan. Jangan-jangan nanti mereka jadi sombong, nanti mereka pikir mereka bisa menang karena mereka sendiri, bukan karena Tuhan gitu ya. Akhirnya Gideon menyuruh mereka untuk menyaring lagi. Disuruh minum ke air ya, ke sungai atau ke air itu ya. Yang langsung minum ke air dengan yang memakai tangannya ya untuk minum, maka itu dipisahkan. Yang memakai tangannya untuk minum jumlahnya cuma 300 orang. Dan ternyata yang dipilih adalah cuma yang 300 orang. Bayangkan saudara, 300 orang melawan tentara musuh yang jumlahnya banyak ya, seperti belalang yang sangat banyak ya. Tetapi kita tahu ceritanya, kemenangan ada di Gideon bersama Allah ya. Jadi Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan orang percaya, umat Allah. Bukan kemampuan kita, bukan kemampuan mungkin finansial kita, bukan kemampuan mungkin kita punya kepandaian manajemen dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan. Yang membuat kita bisa berhasil menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini sampai sejauh ini adalah Tuhan. Yang bisa membuat kita berhasil ya mungkin survive ya di melewati masa pandemi ya. Kan pandemi kemarin itu membuat ekonomi juga terpengaruh. Yang membuat kita bisa berhasil melewatinya itu adalah karena kekuatan Tuhan yang menolong kita. Di dalam peristiwa Daud menghitung rakyat Israel dalam 1 Tawarik 21 gitu ya. Daud kan menyuruh menghitung rakyatnya gitu ya. Mana yang bisa perang, mana yang tidak gitu ya. Dan rupa-rupanya itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara, sebetulnya itu kan cuma sensus biasa. Itu cuma istilahnya pendataan biasa. Tetapi apa yang salah di situ? Ada motif tersembunyi dari Daud. Daud ada motif kesombongan. Oh, itu pasukanku banyak. Oh, aku sudah hebat seperti gitu. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya apa? Daud dihukum Tuhan. Entah ada pilihan-pilihan itu ya. Singkatnya pokoknya Daud akhirnya memilih dihukum Tuhan dengan apa? Kena penyakit sampar. Dan akhirnya selama 3 hari karena penyakit sampar itu ada 70.000 yang meninggal dari rakyat Daud. Itu karena kesalahan Daud ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita diingatkan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tadi Tuhan tempat perlindungan kita, sekarang Tuhanlah kekuatan kita. Yang ketiga saudara, di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua tadi kan dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi yang ketiga, Allah itu adalah sebagai pertolongan kita dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, kata sangat terbukti di dalam bahasa Latinnya itu adalah probatum est, sudah terbukti, atau bisa dikaitkan dengan batu yang teruji. Di dalam Yesaya 28 ayat 16, Yesaya 28 ayat yang ke-16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Allah itu adalah sebagai penolong kita, sebagai pertolongan kita dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti artinya apa? Sudah teruji gitu ya, sudah dibuktikan ya. Penjelasan yang lain itu sebagai penolong yang siap sedia gitu ya. Tidak usah cari-cari yang lain, tetapi sudah ada penolongnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan lagi ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita ini sudah punya Tuhan. Kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu susah, kita nggak perlu stres. Kita sudah punya Tuhan. Tuhan kita itu sebagai penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan ya, sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya dalam situasi yang kesesakan itu kan situasi yang cukup pelik, situasi yang cukup rumit yang kita alami, tapi Tuhan sudah menolong kita sangat terbukti.
Ada penjelasannya lain, penolong yang mencukupi, yang memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan setiap permasalahan dan keadaan, ya. Jadi apapun permasalahannya, Allah itu senantiasa ada. Saat ini juga Allah senantiasa ada, siap setia menolong kita, gitu ya. Kita tidak akan pernah menginginkan penolong lain yang lebih baik lagi dari Allah, karena Dia adalah penolong yang paling baik, yang teramat baik, ya. Kita tidak akan pernah menemukan seperti Dia di antara manusia atau apapun, ya. Allah lah penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Dia yang paling baik menolong kita. Saudara, probatum es itu artinya sudah terbukti, sudah telah diuji. Yang frasa ini artinya menyatakan bahwa suatu hal atau gagasan itu sudah diuji, sudah diverifikasi, sudah ditemukan benar, ya, sudah dinyatakan benar melalui proses pengujian atau penyelidikan. Itu artinya probatum es tadi, sudah terbukti tadi, gitu ya. Saudara, ini juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu klaim atau argumen itu sudah terbukti, sudah diterima oleh pengadilan, ya, setelah melalui proses peradilan dan adanya presentasi bukti yang memadai. Jadi sudah terbukti Allah kita, Allahnya Yakub, ya, tadi kan ayat yang terakhir yang kita baca, ayat yang ke-12, Allah Yakub, Allah Israel, itu sudah terbukti menolong umatnya, bahkan menolong kita umat Allah saat ini yang percaya ini. Saudara, probatum es juga digunakan dalam konteks yang luas untuk menunjukkan gagasan, teori, konsep yang sudah diuji secara menyeluruh. Artinya sudah ditemukan bahwa itu benar, itu valid, ya. Menunjukkan kepastian, keabsahan tertentu, ya, setelah melalui tahap pengujian dan penelitian yang memadai. Terbukti, saudara, sejarah menjelaskan, sejarah memaparkan bagaimana bangsa Israel itu sudah berkali-kali ditolong oleh Allah, dan itu sudah terbukti. Tidak ada yang bisa membantah sejarah bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, yaitu luar biasa. Bagaimana bisa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahkan ketika mereka baru merdeka tahun 48, mereka dikepung oleh 6 negara Arab. Bayangkan, negara yang baru terbentuk, gitu ya, negara kecil dikepung oleh 6 besar negara Arab. Mereka bisa tetap bertahan dan menang, dia. Sampai sekarang Israel itu adalah negara kecil, tetapi dia adalah umat Allah. Dan kita tahu perlindungan Allah ada nyata pada umat Allah. Walaupun sebagian besar mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya, tetapi mereka adalah umat Allah, gitu ya. Dan tidak semuanya tidak percaya Tuhan Yesus, gitu ya. Saudara, ayat yang terakhir saya bacakan, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini mirip dengan statement tadi, ya, bahwa Allah itu adalah penolong kita dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Artinya kita nggak butuh penolong yang lain, karena kita sudah punya Allah. Terjemahan Mazmur 23 ayat 1 ini dalam King James Version itu dikatakan begini, A Psalm of David, The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Aku tidak ingin yang lain, karena Daud sudah punya Tuhan. Tuhanlah gembalanya. Daud tidak menginginkan yang lain, karena gembalanya Daud itu yang pasti menolong Daud. Nah, saudara, jadi kita punya Allah sebagai tempat pelindungan, Allah sebagai kekuatan, bahkan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sudah teruji, itu sudah terbukti. Jadi mau cari apa lagi? Mari kita sama-sama tetap percaya pada Tuhan, tetap berpaut sepenuhnya pada Tuhan, karena Tuhan itulah kekuatan kita, Tuhan itulah pengharapan dan kekuatan kita, bahkan penolong dalam kesesakan terhadap persoalan kita apapun yang kita alami, ya, bahkan mungkin dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, Tuhanlah yang mampu menolong kita. Sangat terbukti, sudah teruji. Mari kita tetap setia pada Tuhan. Nah, apalagi, ya, di akhir zaman ini, kita di situasi yang tidak menentu ini, kita harus selalu bersandar pada Tuhan. Kalau tidak, kita akan goyah. Saudara, biarlah firman ini menguatkan kita semua, memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat saat ini kami sudah belajar firman-Mu melalui firman-Mu dalam kitab Mazmur. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, kekuatan kami, bahkan Engkaulah penolong kami dalam kesesakan. Sudah teruji, sudah terbukti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang sudah menolong bangsa Israel, Allah yang sudah menolong umat-Mu, orang-orang percaya saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.